Aku bisa mengalahkanmu saudari 3 tahun lalu. Itu hanya keberuntungannya. Dalam 3 tahun terakhir, kamu telah dibudidayakan di Zhongmen sejauh ini. Banyak sumber daya dan harta membantu kamu. Kemajuan besar, bagaimana orang biasa bisa membandingkan? Orang yang mengalahkan Anda si Mei pada awalnya takut bahwa ia bahkan tidak akan memenuhi syarat sebagai lawan Anda. Meng Yuxi tertawa. Mungkin, Jianmeng mengangguk sedikit, dan hatinya bergerak. Memang, dia adalah murid inti Tianyuan Jianzhong. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah menerima kultivasi terbaik di Tianyuan Jianzhong. Sejumlah besar pria kuat secara pribadi memerintahkannya untuk berkultivasi, dan kekuatannya dapat meningkat luar biasa. Dan pedang itu tak tertandingi. Sendirian, tidak ada yang cukup kuat untuk memberikan instruksi, dan tidak ada sumber daya untuk membantu dalam kultivasi. Dalam 3 tahun, di mana saya dapat meningkatkan kekuatan saya? Saya kira orang itu belum menembus Jindan. Saya telah menganggapnya sebagai lawan selama 3 tahun terakhir, dan itu benar-benar hal yang bodoh untuk dilakukan. Jianmeng tersenyum ringan. Dua murid Tianyuan Jianzhong sedang berbicara dengan Jianmeng di bagian ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka katakan terdengar jelas oleh pendekar pedang berjas hitam yang duduk di sudut. Dan pendekar pedang hitam itu mendengarkan, masih berbicara dan minum tanpa bicara, tetapi wajahnya tersembunyi di bawah topi ember, tetapi senyum aneh muncul. Mengayu-mengayu gelombang-gelombang suara langkah kaki datang dari tangga lagi, suara itu dalam dan kuat, dan ekspresi semua orang di rumah Jianhou tiba-tiba menjadi jelas. Beberapa orang muncul berturut-turut, dipimpin oleh 3 orang. Mereka bertiga berjanggut, dan penampilan mereka sangat mirip, dan napas mereka bertiga juga sangat tirani, terutama pria kekar dengan kulit gelap di bagian paling tengah, napasnya seperti sengit kuno seperti binatang, kejam. Orang ini adalah Sulong. Jianmeng, Meng Yu dan Zhu Yu semua memiliki ekspresi serius. Meskipun mereka mengatakan sangat santai dan nyaman sekarang, ketika mereka benar-benar menghadapi Sulong, hanya nafas dari Sulong yang membuat mereka berpikir dan menilai. Jian Xinhong, datanglah ketiga saudara kita. Ada apa? Mari kita bicara langsung. Sulong duduk di kursi dengan senyum lebar, sementara 2 saudara lelakinya dan orang-orang jahat lainnya berdiri di samping. Sulong, saya datang kepada Anda hari ini untuk berdiskusi dengan Anda gencatan senjata antara Jian Houfu dan binatang buas. Jian Xinhong berkata dengan sungguh-sungguh, pada bulan ini, Jian Houfu saya dan binatang buas Anda. Entah itu pertarungan di sisi terang atau kontes rahasia, ada banyak wabah, dan kerugian kami tidak kecil. Kata-kata Jian Xinhong belum sepenuhnya diucapkan, tetapi Sulong menyela sambil tersenyum, kamu salah, karena Jian Houfumu kehilangan banyak hal, dan binatang buas kita yang kejam tidak akan rugi. Setiap kali setelah pembantaian, gangsterku telah kehilangan banyak orang, tetapi ketenaran mereka telah menyebar. Sebaliknya, lebih banyak orang bergabung dalam mencari suaka untuk gangsterku. Banyak dari mereka masih memiliki banyak kesepakatan dengan Jian Houfumu. Menyesalkan, jadi tidak hanya kekuatan keseluruhan geng Jahanalku tidak melemah, tetapi telah tumbuh lebih kuat. Jadi, jika kamu datang kepadaku dan hanya berbicara tentang omong kosong ini, jangan katakan itu. Wajah Jian Xinhong agak jelek. Dia tahu bahwa Sulong mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, dia tidak berani untuk terus bertarung dengan geng binatang. Jika dia terus bertarung, Jian Houfu akan menjadi semakin sengsara. Pada akhirnya, itu akan sangat mungkin. Geng binatang itu langsung menelan ludah. Sulong, pemerintah Jianhou saya, bersedia membuat beberapa konsesi, Jian Xinhong berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini, pemerintah Jianhou saya akan mencoba untuk menahan para murid di bawah ini untuk menghindari konflik dengan mereka yang berasal dari geng-geng Anda. Nama Sovereign Overlord juga diberikan kepada Anda. Selain itu, properti yang mulia bersedia memberi Anda 10%, bagaimana? Oh, Sulong melihat, ini seperti berbicara tentang hal-hal, tetapi hanya untuk 10% dari industri, apakah Anda mengirim Flower Boy? Yi Cheng, sudah banyak, kata Jian Xinhong rendah. Tuan Sulong, tiba-tiba Jianmeng berdiri dan berkata, namaku Jianmeng, aku murid Tianyuan Jianzhong, dan tuanku adalah penatua Sui Hansin dari Tianyuan Jianzhong. Kuharap Tuan Sulong akan melihatmu di wajah tuanku, lihat wajah Tianyuan Jianzhong, dan angkat tanganmu yang mulia ke rumah Jianhou. Jian Menger berkata dengan sangat sopan,
tetapi dengan kata-kata dia memindahkan Tian Yuan Jianzong dan tuannya Sui Hansin keluar dari ruangan. Tian Yuan Jianzong, Sulong melirik Jian Menger dan berkata sambil menyeringai, saya mendengar bahwa seorang gadis dari Jianhou Mansion menjadi murid inti Tian Yuan Jianzong. Tampaknya Anda, tetapi Anda terlalu meremehkan saya. Tian Yuan Jianzong sangat kuat, dan aku tidak bisa memprovokasi itu, tetapi hanya murid inti kamu, itu tidak bisa mewakili Tian Yuan Jianzong. Adapun tuanmu Sui Hansin, nah, seluruh Tian Yuan Jianzong, di samping imajinasi Yin dan yang abadi yang lama, apakah Ling Feng layak untuk kecemburuananku? Bawang tua mana yang adalah Sui Hansin? Berbicara tentang ini, Sulong menatap Jian Xinhong lagi gelombang www.metelnovel.com gelombang Jian Xinhong, jangan berpikir bahwa Anda dapat menakuti saya dengan membawa beberapa murid dari Jian Yuan Sekte Surga. Saya akan memberitahu Anda saya ingin 90% dari industri, 10% lebih sedikit. Rumah Jianhou Anda akan menjadi sejarah. 9%. Mata Jian Xinhong membeku. Wajah Jian Meng juga dingin. Mencari kematian. Meng Yu dan Zhu Yu menembak sebuah kotak bersama. Si Mei, katakan padanya begitu banyak omong kosong dan lakukan sesuatu secara langsung. Biarkan dia melihat betapa kuatnya murid kita di Tian Yuan Jianzong. Meng Yu menghela nafas, yaitu, produk yang menempati urutan ke-90 di daftar naga bumi. Sungguh kami takut dia tidak akan berhasil. Zhu Yu juga jengkel. Jian Meng tidak mengatakan apa-apa, tetapi pedang ungu muncul di tangannya, yang sudah menunjukkan sikapnya. Haha, murid Tian Yuan Jianzong, aku benar-benar tidak tahu ketinggian dan ketinggian. Sulong melihat pemandangan di depannya, tetapi tertawa, lalu melirik seorang lelaki kekar di sampingnya. Bos, 3 orang kecil ini akan dipercayakan kepada Anda. Bagaimanapun, mereka adalah murid inti dari Tian Yuan Jianzong. Membunuh tidak bisa dibunuh, tetapi tidak apa-apa untuk memberi mereka pelajaran. Su Longdao, tenang, saudaraku, berikan kepadaku. Su Bao, saudara ketiga dari 3 saudara lelaki Su, menyeringai, dan mengikuti langkah-langkah berat. 3 boneka kecil, berkumpullah, kata Su Bao dengan dingin. Carilah kematian. Meng Yu dan Zhu Yu sama-sama marah. Sebagai murid Tian Yuan Jianzong, hati mereka selalu bangga, dari saat mereka menginjakkan kaki di restoran ini, tujuan mereka hanya Sulong. Adapun 2 saudara laki-laki Sulong, mereka tidak melihat mereka sedikit pun. Jadi pada saat ini, melihat bahwa Su Bao keluar dan ingin memilih 3 dari mereka, mereka secara alami sangat marah. Segera, Zhu Yu melambaikan pedang untuk pertama kalinya, dan kekuatan spiritual meletus, sudah membunuh Su Bao di masa lalu. Zhu Yu menembak, tetapi Jian Meng dan Meng Yu tidak bergerak. Gelombang ledakan kekuatan benar meledak, tampilan mengesankan Zhu Yu ini adalah salah satu dari 4 pendekar pedang. Dari Sekte Pedang Tian Yuan, pedang memiliki amarah yang besar, tetapi juga memiliki kekuatan yang baik. Haha, ini lelucon. Kemudian Su Bao menyeringai, diikuti oleh tangan besar, kekuatan spiritual yang mengerikan berkumpul di telapak tangannya, dan saat berikutnya langsung diledakkan tanpa pukulan mewah. Seolah-olah seekor gajah raksasa menabrak. Tinju itu menghantam pedang panjang itu, dan bila pedang itu hancur dan bengkok, dan tinju yang mengikuti macan tutul salju itu tetap tak tertahankan, menabrak tubuh Zhu Yu. Apa? Zhu Yu terkejut, dia tidak menyangka bahwa pedangnya yang dipelajari dengan hati-hati akan sangat rentan. Fist memukul tubuh Zhu Yu. Oh, seteguk besar darah segera dikeluarkan dari mulut Zhu Yu, dan kemudian seluruh tubuh Zhu Yu langsung meledak. Tuan Zhu Yu, lalu Meng Yu terkejut, diikuti oleh desakan gelombang pedang lurus menusuk langsung, dan itu adalah tikaman yang sangat rumit di tenggorokan Su Bao. Kemarilah, wajah Su Bao tersenyum lebih kuat, mengambil langkah maju, tinju yang telah terkumpul di tangan kanannya, kekuatan mengerikan yang mengalir melalui lengannya yang kokoh, meledak. Itu masih merupakan pukulan keterlaluan, tapi kekuatannya jelas lebih kuat. Hah, adegan yang sama muncul kembali, dan Meng Yu juga memuntahkan darah dan meledak menjadi serigala, tetapi dalam proses retretnya, dia menabrak meja samping dan bangku, dan dampak mengerikan mengangkat salah satu bangku berangkat dan terbang ke samping. Secara kebetulan, bangku ini terlempar ke arah pendekar pedang hitam di sudut restoran. Pendekar pedang hitam itu melambaikan tangannya begitu dia melihat bangku itu berkibar, dan kekuatan spiritual yang tiba-tiba mengguncang bangku itu. Aku hanya ingin segelas anggur yang tenang, tapi kamu berisik bagiku.
Suara pendekar-pendekar berbaju hitam tiba-tiba bergema di restoran ini. Hah! Semua orang di lokasi memandang pendekar pedang hitam dan mengerutkan kening satu persatu. Hari ini, berita bahwa Jian Houfu dan binatang ganas akan bertarung melawan Tian Xianju telah menyebar sejak lama, jadi tidak ada tamu sama sekali di Tian Xianju hari ini, tetapi pendekar berbaju hitam telah ada di sini. Ketika Jianhou Mansion dan geng binatang buas tiba sekarang, mereka juga memperhatikan keberadaan pendekar pedang hitam, tetapi mereka tidak peduli. Tapi sekarang, orang ini, Jian Meng Liu Mei sedikit mengerutkan kening, tidak tahu mengapa, saat dia melihat sosok pendekar pedang hitam, ada perasaan yang agak akrab di hatinya, seolah-olah dengan pendekar pedang hitam berinteraksi bahkan, tentu saja, dia akan merasa akrab, karena pendekar pedang hitam ini adalah mimpi buruk yang telah muncul dalam pikirannya berkali-kali dalam 3 tahun terakhir, Jian Wushuang. Hanya saja Jian Wushuang sengaja menurunkan doi, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Di mana saya berbicara dengan Anda? Suara Jian Wushuang terdengar lagi. Anda berisik kepada saya, apa yang bisa saya lakukan? Mendengar ini, semua orang di rumah Jian Hou tertegun. Dan bahwa Subao hanya berteriak, di mana aku tidak bisa tahu apa yang hidup atau mati, biarkan aku pergi. Pada saat yang sama, tangan besar Subao segera mengulurkan tangan, dan sepertinya dia akan meraih tenggorokan Jian Wushuang dan melemparkannya langsung dari jendela. Tetapi saat Subao baru saja dekat dengan Jian Wushuang. Hah, sebuah pedang berkedip, luar biasa, ini cepat berlalu. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian dapat melihat dengan jelas lintasan cahaya pedang ini. Mereka hanya bisa melihat cahaya pedang lewat, sementara Jian Wushuang masih duduk di meja dan minum anggur, tetapi juga dengan sengaja mengguncang gelas anggur di sana, tetapi awalnya Subao, yang dicengkeram tenggorokannya, berhenti, tidak bergerak. Apa yang terjadi? Mengapa orang itu tidak bergerak? Kata Zuyu dengan ekspresi cemberut. Diam, teriak Jian Meng. Zuyu kaget. Mati, Su Leopard ini sudah mati. Jian Xinhong berkata dengan syok yang kuat di matanya, apakah kamu tidak melihat noda darah di leher Su Leopard? Dia sudah mati, baru saja pedang untuk pemenggalan. Apa? Para prajurit di Mengyu, Zuyu, dan Jianhou Mansion terkejut. Berdarah, napasnya mulai menghilang, benar-benar mati. Semua orang tercengang. Perlu dicatat bahwa Subao ini baru saja mengalami pukulan serius pada Mengyu dan Zuyu dalam pukulan beruntun, kekuatannya dapat dibayangkan. Tetapi saat ini dia terbunuh, dan hanya satu pedang yang terbunuh. Utong, tubuh Subao akhirnya jatuh dengan lemah. 3 bersaudara, raungan nyaring terdengar nyaring. Sisi Jianhou Mansion terkejut, tetapi sisi binatang itu sangat marah, terutama 2 saudara laki-laki Sulong dan Suhu. Pada saat ini, mereka bersemangat untuk retak, melihat mata Jian Wushuang dengan niat membunuh yang menakutkan. Bunuh saudara laki-lakiku yang ketiga, bunuh hidupmu. Sulong langsung geram, dan tubuhnya yang kokoh meledak tiba-tiba, sementara napas yang mengerikan seperti binatang buas banjir dan belantara juga naik tajam, menindas para penonton seketika. Segera setelah saya menyadari napas ini gelombang www.metelnovel.com gelombang wajah Meng Yu dan Zhu Yu memucat seketika. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa dengan mereka bertiga, adalah mungkin untuk bertarung dengan Sulong, dan bahkan mengalahkan atau bahkan saling membunuh. Tetapi sekarang mereka tahu betapa konyol dan naifnya mereka. Sulong sama sekali tidak mengenai mereka. Hanya nafas yang meletus saat ini, yang membuat mereka memiliki ketakutan di dalam hati mereka. Di bawah nafas ini, mereka telah kehilangan keberanian untuk bersaing dengan mereka. Terlalu kuat, ini kekuatan Liga Naga. Baik Meng Yu dan Zhu Yu menatap semuanya dengan mata lebar. Jian Meng juga tampak bermartabat, menatap dengan cermat. Tapi saat Sulong meledak, sebuah pedang menyala lagi. Pedang ini indah dan menawan, seolah bisa memabukkan. Jian Guang bergerak perlahan, terlihat sangat lambat, tetapi terus-menerus membesar di kedalaman murid-murid Sulong. Kepanikan tiba-tiba muncul di mata Sulong, dan cahaya pedang segera melewati dadanya. Mengenakan gayung ember, pedang yang sangat rendah Wushuang muncul di belakang Sulong, dan ada darah samar di bilah pedang 3 pembunuh di tangannya. Tubuh Sulong juga berhenti di tubuhnya. Napas seperti monster raksasa menghilang dalam sekejap, dan aku melihat dia perlahan-lahan sedikit memalingkan kepalanya, dan sebentar-sebentar meludahkan beberapa kata, kamu, pada akhirnya siapa? Setelah itu, ayo lewat. Tubuh Sulong jatuh. Jian Wushuang menurunkan ember,
Yu Guang melirik saudara laki-laki berikutnya Su Hu di antara 3 saudara laki-laki Su di sampingnya. Kakakmu dan 3 adik laki-lakimu sudah mati, jadi pergilah bersama mereka. Begitu suara itu jatuh, cahaya pedang yang indah menyala lagi. Mata Su Hu berputar, dan tubuhnya jatuh dengan lemah pada saat berikutnya. Diam, seluruh restoran sunyi, dan gagak sunyi, dan jarumnya terdengar. Ini, gerombolan Jian Houfu dan binatang buas membantu para pejuang yang masih hidup, tertegun. 3 saudara lelaki dari keluarga Su, 3 saudara lelaki dari keluarga Su yang memiliki ketenaran besar di seluruh provinsi Tianxing, mati. Su Bao yang tertua mengambil tembakan pertama, dan setelah 2 pukulan, dia melukai parah Meng Yu dan Zhu Yuhong, tapi dia yang pertama mati, hanya 1 pedang. Kemudian Bos Sulong mengambil tangannya sendiri, tetapi dia berada di daftar naga terestrial, dan napas mengerikan yang meletus pada saat itu membuat semua orang di ruangan tertegun. Tetapi sebagai hasilnya, dia juga dibunuh dengan pedang. Adapun anak kedua Su Hu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menembak, dia masih terbunuh dengan 1 pedang. 3 saudara laki-laki Su, 3, hanya menggunakan 3 pedang. 1 orang hanya menggunakan 1 pedang. Tidak ada ruang untuk perjuangan. Kekuatan apa ini? Ngeri, ketakutan. Semua orang memandang pendekar pedang hitam dengan ngeri. Pendekar pedang yang berkulit hitam ini, dan ketiga bersaudara dari keluarga Su dipenggal dan dibunuh dalam sekejap. Pedal, pedal, pedal. Pendekar pedang hitam berjalan di tangga, tetapi berjalan ke arah orang-orang Jian Houfu. Pada saat ini, semua orang di rumah Jian Hou menahan napas, dan Meng Yu dan Zhu Yu sama-sama gelisah dan sedikit gemetar. Semua orang tahu bahwa pendekar pedang hitam yang dapat dengan mudah membunuh ketiga saudara Su sekarang dapat dengan mudah membunuh semua orang yang hadir. Pendekar pedang hitam berjalan perlahan, tetapi tidak bermaksud untuk menembak semua orang di Jian Houfu, tetapi berjalan menuju tangga, dan hanya berjalan melewati Jian Meng. Jian Menger juga memiliki sedikit kepanikan di hatinya. Ketika dia melihat pendekar pedang hitam berjalan di sisinya dan tidak terus menembak, hatinya juga diam-diam longgar, tetapi pada saat ini matanya tiba-tiba melihat pendekar pedang hitam yang membawa punggungnya. Pedang panjang itu, yah, ini dia, mata Jian Menger menyipit tajam. Pedang panjang itu, dia telah menguasainya selama 2 bulan, dan tentu saja tidak bisa lebih familiar. 3 pedang pembunuh adalah 3 pedang pembunuh. Jian Menger langsung mengenalinya, tetapi langsung meminum, pedang prajurit, kamu adalah prajurit pedang. Pendekar pedang berbaju hitam, yang telah berjalan ke bawah, dia terpana, tapi itu hanya makan, dan kemudian dia terus berjalan ke bawah. Jian Wushuang, Jian Menger mengepalkan tangannya dan masih berteriak. Menger, apa yang kamu bicarakan? Jian Xinhong tiba-tiba menangis, Jian Wushuang sudah mati sejak 3 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Fuzu, Jian Menger terkejut. Zhao Jianhong melihat ke atas. Tapi Jian Xinhong mengedip padanya. Jian Meng mengerutkan kening dan menjawab, segera berkata, mungkin aku salah baca. Kamu pasti salah, Jian Xinhong minum rendah. Cepat, konvergen jenazah ketiga saudara Su ini. Ketika mereka bertiga mati, geng binatang buas tidak menjadi perhatian. Adapun Anda, Jian Xinhong menatap dengan dingin, menyaksikan beberapa di restoran hidup. Prajurit binatang buas, Tuan Fu, maafkan aku. Kami segera dipisahkan dari gangster, dan segera. Aku memohon kepada Tuhan, untuk menyelamatkan kita. Para prajurit ini, yang hanya tingkatan kecil jin dan biasa, segera memohon belas kasihan. Hidup Rao, konyol, Jian Xinhong mencibir, tetapi segera menembak. Beberapa saat kemudian, para pejuang juga dipenggal. Setelah melakukan semua ini, orang-orang Jian Houfu mulai berkumpul di tubuh, tetapi Jian Xinhong menarik Jian Meng sendirian ke samping dan bertanya dengan suara rendah, Menger, Anda dapat melihat dengan jelas, hanya pendekar pedang hitam, benar-benar pendekar pedang. Wajahnya selalu tersembunyi di bawah ember, dan aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Jian Menger menggelengkan kepalanya, tapi aku mengenali pedang yang dibawanya. Itu adalah 3 pedang. Aku biasa mengendalikannya. 2 bulan, bagaimana saya tidak bisa mengenali, apalagi, bentuk pendekar pedang hitam juga memberi saya perasaan yang sangat akrab, jadi saya memiliki kepercayaan 80% bahwa ia adalah pedang yang tak tertandingi. 3 pedang pembunuh selalu ada di tangan Jianshu,
dan sosok itu memberimu perasaan yang akrab, dan juga membantuku untuk membunuh 3 saudara dari keluarga Su. Di Jian Houfu untuk mengangkat musibah ini. Tidak diragukan lagi, dia pasti pedang Jianshu. Jian Xinhong tersenyum ringan. Bocah ini, menghilang selama 3 tahun, dan akhirnya kembali, dan kekuatannya begitu kuat. Jian Meng tampak agak tidak wajar. Ya, terpaksa melakukan itu. Lebih kuat dari Sulong, pemain terkuat di daftar naga, juga terbunuh oleh Jian Wushuang. Dengan hanya 1 pedang, apa kekuatan ini? Bahkan jika itu adalah Brother Ling Feng yang diidentifikasi dalam hatinya, aku takut Sulong akan dipenggal tanpa pedang. Berkat dia kembali kali ini, dia percaya diri untuk menemukan rasa malu Jian Wushuang 3 tahun lalu, tetapi sebagai hasilnya, kesenjangan semakin besar dan lebih besar, dan itu sehingga dia hampir putus asa. Sekarang ini terlihat seperti lelucon. Bajingan itu, bagaimana kemajuannya bisa begitu cepat? Jian Menger kesulitan mempercayai itu semua, tetapi faktanya ada di depannya, dan dia tidak bisa mempercayainya. Jian Wushuang keluar dari Tianxianju, berjalan ke jalan di luar, tetapi tidak bisa menahan untuk tidak melirik Tianxianju di belakangnya, dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Aku sengaja menundukkan wajahku gelombang www.metalnovel.com gelombang bahkan suara yang baru saja kubicarakan dengan sengaja. Berubah sedikit, tetapi tidak berharap untuk dikenali oleh pemimpi pedang itu. Dia mengenaliku, itu karena trik Killing Sword. Jian Wushuang tidak berdaya, bahkan jika itu tidak dikenali, dia tidak berniat tinggal untuk memberitahu mereka yang lama. Sekarang, jika dia kembali ke Jian Houfu sebagai Jian Wushuang, dia pasti akan menjadi bencana bagi Jian Houfu, seperti 3 tahun yang lalu, dan bahkan lebih sejahtera. Pokoknya, Jian Houfu baik-baik saja, dan Jiange masih di sana. Sudah cukup. Jian Wushuang tersenyum ringan, dan dia baru saja memperhatikan. Di antara beberapa orang kuat Jian Houfu yang menemani Jian Xinhong, seseorang dari Jiange, dan pakaiannya ditandai dengan Jiange, yang membuktikan bahwa masih ada Jiange di rumah Jian Hou. Jian Wushuang tinggal di Kaunti untuk 1 hari lagi setelah melihat bahwa 3 saudara laki-laki dari binatang buas gang dipenggal dan dibunuh olehnya, seluruh geng binatang tercabik-cabik. Setelah dicopot oleh Jian Houfu hari itu, dia merasa lega. Kemudian dia pergi ke medan perang hidup dan mati untuk melihat situasi Bai Chong. Bai Chong baik padanya, bukan saja dia memberinya kesempatan ketika dia masih muda, dan ketika Blood Yulou mengejarnya 3 tahun yang lalu, Bai Chong juga maju dan berhenti dengan sekelompok orang kuat di medan perang hidup dan mati. Banyak pembunuh menara bulu darah memiliki kasih sayang yang besar. Sayangnya, Jian Wushuang tidak melihat Bai Chong lagi di medan perang hidup dan mati. Dikatakan bahwa Bai Chong meninggalkan Kabupaten Bashui 3 tahun lalu dan tidak tahu kemana ia pergi. Dalam hal ini, pedang itu tak tertandingi dan tak berdaya, ia juga pergi malam itu. Setelah meyakinkan Jian Houfu, apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah berurusan dengan menara berdarah. Jika ada hari kembali dalam usianya, setan akan memanggil Huang Quan. Sekarang dia kembali, salah satu balai naga emas di provinsi Tianlixing. Masih dalam setelan hitam, Wushuang mengenakan pedang ember datang langsung ke konter dan mengulurkan tangan untuk mengambil token istana naganya. Tuan, tolong ikuti saya. Seorang wanita berambut biru di depan konter segera membawa Jian Wushuang ke aula bagian dalam. Bawakan aku semua informasi dan informasi tentang darah Yulou yang bisa aku deteksi, termasuk beberapa benteng darah Yulou di provinsi ini, jumlah orang kuat di benteng, dan sebagainya. Saya akan mengambil salinannya, perintah Jian Wushuang. Daftar naga bumi akan diperbarui sesekali, dan sekarang 2 tahun telah berlalu, daftar naga bumi pasti telah banyak berubah. Ya, wanita berambut biru itu mengangguk dan berkata, tak lama butuh banyak informasi di depan Jian Wushuang. Jian Wushuang berbalik dengan hati-hati. Oh, seperti yang aku duga, setelah pertempuran Danau Jingyue, darah Yulou menjadi sasaran balas dendam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jian Wushuang tersenyum samar, dan ada cerita tentang pertempuran 2 tahun lalu. Ketika berita tentang kejatuhannya kembali ke Istana Naga, banyak orang kuat terkemuka yang dipimpin oleh 2 pemimpin utama istana melakukan pembalasan penuh atas darah Yulou. Banyak benteng dari darah Yulou di dinasti Tianzong dicuci darah. Pria itu terbunuh oleh Istana Naga, yang dapat dikatakan sebagai beberapa turbulensi besar dalam sejarah Sui Yulou. Tapi balas dendam ini hanya berlangsung 2 bulan, dan kemudian tiba-tiba mereda. Bangunan bulu darah ini jelas goyah,
dan akan segera dihancurkan, tetapi tiba-tiba semuanya telah mereda. Jian Wushuang juga melihat beberapa keanehan. Kecuali karena alasan khusus, kekuatan semua pihak tidak akan pernah berhenti dengan mudah. Latar belakang menara berdarah tidak sederhana, Jian Wushuang berpikir diam-diam. Dia kemudian melihat dokumen lain. Informasi ini adalah tentang distribusi benteng Yulou darah di Provinsi Tianxing dan kekuatan keseluruhan benteng. Menurut informasi, setelah pencucian darah besar-besaran 2 tahun lalu, kekuatan keseluruhan darah Yulou telah banyak melemah, dan perilakunya menjadi lebih rendah dan hati-hati. Basis menjadi lebih dan lebih tersembunyi, bahkan jika itu adalah Istana Naga Emas. Sekarang saya juga hanya tahu 3 benteng Sui Yulou di Tianxing. Ini membuat pendekar Swordsman tercengang. Perlu dicatat bahwa Provinsi Tianxing adalah salah satu provinsi operasi utama Sui Yulou. Provinsi Tianxing memiliki total 108 kabupaten. Bagaimana mungkin hanya 3 pangkalan yang cukup untuk mengoperasikan sasis yang begitu besar? Dibutuhkan setidaknya 10 benteng atau lebih. Tetapi benteng-benteng ini terlalu tersembunyi. Istana Naga Emas memiliki kemampuan intelijen terkuat dari dinasti Tianzong, tetapi juga hanya dapat menemukan 3 benteng Yulou darah. Dari 3 basis ini, 2 diantaranya adalah basis kecil yang tidak relevan, hanya yang terakhir yang dapat dianggap sebagai basis yang lebih penting. Benteng Shimizu. Murid Jian Wu menyipit. Benteng Shimizu. Di Shimizu-gun, Provinsi Tengyu, ada sejumlah besar pembunuh tembaga dan perak di benteng. Ada juga banyak pembunuh berwajah emas. Yang terpenting adalah ada 2 pembunuh ungu di benteng Shimizu. Pembunuh wajah, dan kepala intelijen. Adapun 2 benteng, mereka sangat biasa, bahkan pembunuh berwajah emas hanya 2 atau 3, dan mereka bahkan tidak bisa menarik minat Jian Wushuang. Sistem intelijen Sui Yulou sangat lengkap. Aku tidak mengambil tindakan apapun. Darah Yulou pasti akan merespon dengan segera. Aku takut akan sulit memiliki kesempatan kedua, jadi aku harus galak dan cepat. Pada saat yang sama, itu perlu untuk membuat darah Yulou tertekan. Mata Jian Wushuang dingin. Bagi Blood Yulou, salah satu dari 3 penguasa dinasti Tianzong, kehilangan beberapa pembunuh berwajah emas sama sekali tidak ada artinya, dan itu tidak akan pernah tertekan, tetapi akan berbeda jika pembunuh berwajah ungu itu hilang. Terutama setelah pertempuran pertama 2 tahun lalu, darah Yulou menderita kerugian besar, dan pembunuh berwajah ungu itu menjadi lebih penting. Jika pada saat ini, Jian Wushuang bisa menemukan cara untuk membunuh mereka dengan 1 atau 2 pembunuh berwajah ungu, itu sudah cukup bagi Sui Yulou untuk tertekan. Meskipun 2 pembunuh berwajah ungu ini adalah Yin dan Yang, mereka hanya rata-rata. Mereka mirip dengan pembunuh berwajah ungu yang terluka parah dan membunuh tangan kanannya di Danau Jingyue 2 tahun lalu. Untuk membunuh mereka, juga bukan tidak mungkin. Sasis jantung Jian Wushuang. Para pembunuh berwajah ungu itu kuat dan lemah, tetapi kekuatan 2 pembunuh berwajah ungu di benteng Shimizu hanya rata-rata. 2 tahun yang lalu, Sword Warrior terluka parah atau bahkan membunuh seorang pembunuh berwajah ungu dengan mengandalkan rahasia-rahasia. Sekarang 2 tahun kemudian, bahkan jika rahasia-rahasia tidak dilakukan, hanya sentimennya pada pedang. Dia memiliki keyakinan besar dalam membunuh pembunuh berwajah ungu biasa ini. Pilih saja benteng Shimizu ini. Jian Wushuang mengambil keputusan. Tentu saja, alasan mengapa dia menjadikan benteng Shimizu ini sebagai target bukan hanya karena ada 2 pembunuh berwajah ungu di sana, tetapi yang lebih penting adalah yang lain. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas intelijen di benteng Shimizu. Pria ini bernama Bayangan. Bayangan ini, prajurit tanpa pedang, diingat dengan kuat. Bayangan ini adalah pemimpin kelompok pembunuh menara bulu darah yang mengejarnya 3 tahun lalu di Jianhou Mansion. Pada saat yang sama, hati tanpa tulang yang tersiksa menyiksa bibinya yang kecil Ji Wuyue selama beberapa tahun juga dari tangan Bayangan ini. Dan bibinya, juga jatuh ke tangan Shadow, dan tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Gelombang www.metalnovel.com Gelombang Shadow Old Dog. Mata Jian Wu begitu dingin sehingga dia memanggil wanita berambut biru lagi, beri aku Griffin, dan siapkan aku sesuatu yang istimewa. Petik 2. Shimizu-gun, di ngarai besar. Ngarai ini terpencil dan dikelilingi oleh gunung-gunung. Jarang ada orang yang datang ke sini pada hari kerja, walaupun ada beberapa orang yang lewat. Di hutan yang rimbun di tengah-tengah ngarai ini, ada halaman besar yang tersembunyi,
halaman ini adalah organisasi pembunuh penting pertama dari dinasti Tianzong, Sui Yulou, di Provinsi Qingsu. Di atas salah satu gunung di ngarai ini, seorang pria berpakaian hitam mengenakan pedang dengan topi ember berdiri dengan tenang, menatap dingin ke halaman luas di bawah melalui kekosongan. Perintah Blood Yulou sangat ketat. Bahkan jika pembunuh Blood Yulou harus memasuki benteng ini, dia harus memiliki kode rahasia, dan kata sandi diganti setiap hari. Jadi tidak mungkin bagiku untuk berbaur di benteng. Hanya ada satu cara untuk masuk ke benteng ini, langsung bunuh dia. Jian Wushuang samar-samar memiliki niat membunuh dengan kekerasan yang meningkat. Dan pada saat ini, guntur bergemuruh di atas kekosongan, seluruh langit menjadi gelap. Segera setelah terburu-buru, hujan lebat datang tanpa tanda. Rintik hujan menghantam tanah, dan seluruh tanah langsung basah. Hujan. Jian Wushuang mengulurkan telapak tangannya dan merasakan hujan menamparkan di belakang air. Karena Tiangong itu cantik, mari kita bunuh banyak di tengah hujan lebat ini. Jian Wushuang mengganti mantelnya, diikuti oleh satu orang dan satu pedang, dan langsung menuju ke halaman besar di tengah ngarai. Ini mengerikan gelombang hujan deras mengguyur, hujan dengan kejam memukul di tanah. Halaman besar di tengah ngarai dibagi menjadi dua lapisan, halaman luar dan halaman dalam. Di bawah atap halaman luar, ada sosok jubah hitam berdiri atau berdiri di tanah. Gambar jubah hitam ini memakai topeng. Kebanyakan dari mereka adalah topeng tembaga, beberapa adalah topeng perak, dan topeng emas. Hanya ada 4 orang di halaman ini. Kecuali suara hujan, seluruh halaman luar menjadi sunyi. Meskipun para pembunuh darah Yulou berkumpul di sini, mereka diam dan tidak ada percakapan. Dan di belakang gerbang yang tertutup tepat di depan halaman, seorang pembunuh berwajah perak berdiri di sana dengan kedua tangan, mengangkat kepalanya, dan mata yang terbuka memandang ke celah yang redup di atas. Aku tidak tahu kapan akan turun hujan, si pembunuh berwajah perak menghela nafas di sana. Sia-sia, boom, pintu di belakangnya terbang dengan keras, dan pintu itu terbang ke depan. Apa? Pembunuh berwajah perak yang berdiri di belakang pintu terpengaruh untuk pertama kalinya, karena dia terlalu dekat dengan pintu, dan ketika pintu terbanting langsung, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Hah! Panel pintu besar membombardirnya dengan keras, dan kekuatan tumbukan yang mengerikan menyebabkan dia memuntahkan sejumlah besar darah segera, dan tubuhnya meledak ke ruang terbuka di halaman. Hah! Seluruh halaman bergejolak dalam sekejap, dan para pembunuh menara berdarah semua berdiri. Pada saat ini, tatapan semua orang menatap pintu. Di pintu, ada sosok mengenakan topi ember dan ikat pinggang, membawa pedang. Melihat Jian Wushuang di pintu, napas para pembunuh menara berdarah ini menjadi dingin. Siapa itu? Seorang pembunuh bulu darah segera berteriak. Jian Wushuang tidak repot, tetapi melangkah perlahan, melangkah di tanah, dan berjalan menuju halaman langkah demi langkah. Dia tidak berjalan sangat cepat, tetapi langkah ini sepertinya mengandung sihir aneh. Bas gelombang-gelombang, air di tanah beriak, dan riak-riak itu terus berubah, sehingga para pembunuh bulu darah di sekitarnya merasa bahwa seluruh dunia telah lenyap. Hanya riak rumit ini yang tersisa, pedang Wushuang perlahan bergerak maju, dan tubuh perlahan-lahan naik dari dirinya. Melonjaknya makna pedang. Ini dia. Apa artinya? Pembunuh menara bulu darah tercengang. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini murni kinerja pedang air Jian Wushuang. Sosok Jian Wushuang berhenti tiba-tiba, dan dia sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah berikutnya dengan sedikit keindahan, tetapi pada saat ini, di wajah ini, itu dingin, mata gelap, niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini, sepertinya ia telah membentuk substansi dan melesat keluar. Hah! Pedang itu terbang dengan tubuh yang ganas, dan muncul tepat di depan selusin pembunuh di sekitarnya. Hah! Cahaya pedang dingin tiba-tiba menyala. Tapi pada pandangan pertama, cahaya pedang ini lebih seperti tetesan air biasa di tengah hujan lebat. Apa ini? Tetes air. Setetes air besar. Beberapa pembunuh lemah belum merespons. Hati-hati, pergi. Para pembunuh yang merespons langsung berteriak. Rupanya pengingat mereka sudah lambat. Jiang Wang sedingin es dengan mudah melewati tenggorokan seorang pembunuh berwajah tembaga dan pembunuh berwajah perak. Hah, 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 hah. Titik. Ada total 13 pembunuh sekaligus, termasuk 8 pembunuh berwajah tembaga dan 5 pembunuh berwajah perak, yang langsung dibunuh. Segera setelah sosok ganda Jian Wu adalah langkah lain, tetesan air, yang dingin menyapu 5 pembunuh di dekatnya,
Sayangnya, suara dari 5 pedang yang mengalir ke dalam tubuh terdengar pada saat yang sama. Bunuh secara langsung. Sampai saat ini, sejumlah besar pembunuh di halaman tidak menanggapi. Sial, bunuh dia, bunuh. Ratusan pembunuh telah berkumpul di halaman luar ini. Meskipun 18 orang terbunuh dan terbunuh oleh Jian Wushuang dalam satu serangan, masih banyak saat ini yang secara langsung menyerang Cao Jian Wushuang, dan yang pertama adalah 4 pembunuh mie emas terkuat. Para pembunuh berwajah emas semuanya dilayani oleh pemain sukses Jin Dan. Pada saat ini, 4 pembunuh berwajah emas terbunuh pada saat yang sama, tetapi hembusan angin tiba-tiba melolong, angin meniupkan hujan yang turun, dan kemudian melewati 4 pembunuh berwajah emas. Mata keempat pembunuh berwajah emas semuanya menunjukkan kengerian kepanikan, dan mereka jatuh bersamaan pada saat mayat keempat. Yi Jian, 4 pembunuh berwajah emas terkuat di halaman ini, langsung mati. Bagaimana itu mungkin? 4 pembunuh berwajah emas terbunuh dengan 1 pedang. Ini, apa kekuatan ini? Sekelompok besar pembunuh berwajah perak dan berwajah tembaga di sekitar mereka memandang semua ini dengan kaget. Pembunuh wajah emas. Jian Wushuang dipecat 2 tahun lalu, pembunuh berwajah emas ini dapat melakukan 1 pedang pada satu waktu, tetapi sekarang kekuatannya telah meningkat lebih dari 2 tahun yang lalu. Dengan 1 pedang, dia dapat membunuh sekelompok pembunuh berwajah emas pada saat yang sama. Selanjutnya, giliranmu. Jian Wushuang melihat sekeliling sekelompok pembunuh berwajah perak dan berwajah tembaga, dan niat membunuh itu lebih intens. Semua orang di Blood Yulou harus mati. Hah! Jian Wushuang menembak lagi, dan tetesan air, yang mengerikan tidak bisa dibedakan dari hujan, dan dengan mudah melewati tubuh seorang pembunuh terkenal. Pembantaian menyeluruh. Bahkan 4 pembunuh berwajah emas terkuat telah dipenggal gelombang www.metalnovel.com. Gelombang para pembunuh berwajah tembaga berwajah perak tidak memiliki ruang untuk berjuang dalam menghadapi Jian Wushuang. Ketika Jian Wushuang mulai pembantaian di halaman luar ini, ada puluhan tokoh di ruang halaman dalam. Di antara selusin angka, 8 adalah pembunuh berwajah emas, dan 2 adalah pembunuh berwajah ungu. Selain itu, ada 1 yang tidak mengenakan topeng, tetapi memiliki status lebih rendah. Orang Zipou, pria jubah ungu ini adalah bayangan. Target yang akan kita bunuh kali ini adalah dia. Bayangan membuka sepasang gulungan dengan informasi terperinci tentang yang kuat. Tian Yuan Jianzong adalah salah satu penatua, Gu Qinghan. Bayangan itu terdengar dingin. Putra gelap yang kami atur untuk Tian Yuan Jianzong sekarang memiliki posisi tinggi di Tian Yuan Jianzong, dan bahkan mungkin akan mengambil alih Tian Yuan Jianzong di masa depan. Menjadi generasi baru Tian Yuan Jianzong, tapi ini adalah Gu Qinghan, yang telah bertarung selama bertahun-tahun, jadi dia harus mati. Mendengar bayang-bayang, para pembunuh berwajah emas dan 2 pembunuh berwajah ungu tampak tenang. Penatua Taisang Tian Yuan Jianzong, meskipun ia sangat kuat di ranah yin dan yang, dapat memiliki kemampuan membangun bulu darah, dan tidak sulit untuk diam-diam menghapus ranah yin dan yang. Tian Yuan Jianzong memiliki banyak kekuatan. Ada beberapa angka di ranah virtual yin dan yang. Tidak mungkin untuk membunuhnya di dalam Tian Yuan Jianzong, jadi Anda hanya bisa menunggu dia keluar dari Tian Yuan Jianzong. Shadow dan 2 pembunuh berwajah ungu sedang mendiskusikan bagaimana cara membunuh hawa dingin. Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual mengejutkan datang dari halaman luar dengan teriakan membunuh. Apa yang terjadi? Shadow mengerutkan kening. Serangan musuh. Seorang pembunuh berwajah ungu memberi minuman dingin. Pintu kamar terbuka dengan segera, dan bayang-bayang serta yang lainnya berjalan keluar dari ruangan. Begitu mereka keluar, mereka bisa melihat sesosok hantu di halaman luar yang jauhnya ratusan meter. Sosok itu berkedip satu demi satu, pedang itu membubung tinggi ke langit, satu cahaya pedang menyala, dan setiap cahaya pedang diwarnai dengan darah si pembunuh darah Yulou. Cepat, seorang pembunuh berwajah ungu meledak berteriak, meskipun dia berlari langsung menuju halaman luar. Dengan jarak hanya beberapa ratus meter, kecepatannya hampir seketika. Tapi ini adalah upaya sesaat ini. Pembunuh di halaman luar telah menderita pembantaian gila. Ketika Shadow dan yang lainnya datang ke halaman luar, pedang tanpa pedang memotong dada pembunuh terakhir berwajah perak. Utong. Saat tubuh pembunuh berwajah perak itu jatuh, hanya Jian Wushuang yang tersisa di seluruh halaman. Shadow dan yang lainnya terpana, meskipun mereka adalah pembunuh terbanyak. Ketika mereka datang ke halaman luar untuk melihat pemandangan di depan mereka, mereka terkejut.
Saya melihat banyak mayat di koridor di luar halaman dan di bawah atap. Mayat-mayat itu tergeletak secara horizontal dan padat, dan seluruh halaman penuh sesak, dan darah yang mengalir dari luka mereka sudah menutupi keseluruhan. Halaman itu merah tua, hujan deras terus turun, dan semua air telah menumpuk di ruang terbuka di tengah halaman, tetapi pada saat ini, air yang terakumulasi sangat merah. Sepintas, seluruh pemandangan itu tampak seperti surga neraka. Dan pedang yang tak tertandingi mengenakan gayung dan mengenakan jubah, berdiri dengan 3 pedang pembunuh di tengah-tengah neraka Shuro ini, seperti iblis terkenal di dunia yang berjuang dari neraka. Apakah itu bayangan, 2 pembunuh berwajah ungu, atau 8 pembunuh berwajah emas? Mereka melihat pemandangan itu dengan kaget. Mereka terkejut bukan hanya karena Jian Wushuang membunuh mereka semua, tetapi karena waktu yang dibutuhkan Jian Wushuang untuk membunuh mereka. Perlu dicatat bahwa sejak awal Jian Wushuang, ketika kekuatan spiritual pecah, mereka sadar akan halaman dalam. Mereka segera berangkat dan bergegas, tetapi hanya beberapa ratus meter dari halaman dalam ke halaman luar, mereka tiba dalam sekejap. Jumlahkan, paling banyak, ada belasan kali bernafas. Tetapi untuk waktu yang singkat, Jian Wushuang membunuh hampir 100 pembunuh di halaman luar, membunuh mereka semua. Berapa kecepatan ini? Apa kekuatan ini? Bahkan jika mereka adalah 2 pembunuh berwajah ungu di lapangan, tanyakan pada diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka berdua pergi keluar untuk membunuh semua pembunuh di halaman luar dalam waktu yang singkat, tidak mungkin untuk melakukannya. Jian Wushuang melakukannya. Yang paling penting adalah bahwa nafas spiritual yang berasal dari tubuh Jian Wushuang ternyata hanya Jin dan Dacheng, sebuah mahakarya Jin dan, tetapi dalam periode waktu yang singkat, membunuh hampir 100 pembunuh menara berdarah. Wajah Shadow sangat marah sehingga dia memandang Jian Wushuang dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" 2 pembunuh berwajah ungu dan 8 pembunuh berwajah emas juga menatap Jian Wushuang. 2 tahun lalu, aku mengatakan sesuatu di depan banyak orang. Pong bermata 2 tanpa pedang itu masih tersembunyi di bawah ember, tetapi suara acuh tak acuh itu menyebar. Jika ada hari kembali dalam usianya, lebih baik daripada memanggil iblis-iblis itu ke Huangquan. Kamu seharusnya sudah mendengar kalimat ini. Bayangan itu tertegun, dan pandangan ngeri tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat ini, kepala Jian Wushuang sedikit terangkat, memperlihatkan wajah yang tampan. Melihat wajah ini, bahkan jika bayangannya tenang, aku tidak bisa menahan diri untuk berseru pada saat ini. Jian Wushuang, ini kamu. Apa? Pedang yang tak tertandingi. Target dari pembunuh Scarlet. 2 pembunuh berwajah ungu dan 8 pembunuh berwajah emas di sampingnya juga tertangkap. Pedang tak tertandingi. 2 tahun lalu, seluruh dinasti Tianzong membalikkan dunia, dan darah Yulou adalah pedang yang hampir hancur total. Kamu, bukankah kamu sudah mati? Shadow memandang ke arah Jian Wushuang dengan ngeri. Begitu banyak orang melihatmu melompat ke jurang. Haruskah kau mati? Bayangan itu luar biasa. 2 pembunuh berwajah ungu di sebelahnya tertegun. Mereka semua tahu jurang maut yang tak berdasar, yang merupakan salah satu jedi di seluruh dinasti Tianzong. Apa yang ada di bawah jurang maut masih menjadi misteri besar, karena belum ada yang bisa memasuki jurang maut dan selamat. Titik. Jadi ketika diketahui bahwa Jian Wushuang melompat ke jurang maut, semua orang mengira dia sudah mati. Sui Yulou juga berpikir begitu. Jadi pembunuhan Jian Wushuang sudah berakhir 2 tahun lalu. Tapi sekarang, pedang Wushuang yang melompat ke jurang maut muncul di depan mereka utuh. Bagaimana ini mungkin? Aku minta maaf, kakekku sangat fatal sehingga dia berkeliaran di gerbang pintu hantu. Kakek Qian berkata aku tampan dan tampan. Sayang sekali mati pada usia yang begitu muda, jadi dia mengembalikanku lagi. Karena aku tidak mati, kamu yang sudah mati sekarang. Mulut Jian Wushuang sedikit miring, dan dia tersenyum dingin, tapi senyumnya seperti pisau. Ini konyol. Salah satu pembunuh berwajah ungu langsung mencibir dan berkata, kamu tidak pergi jika ada jalan di surga, kamu mendobrak tanpa pintu ke neraka. Karena kamu tidak membunuh kamu sepenuhnya 2 tahun yang lalu, bunuh kamu lagi hari ini, itu sama. Begitu suara itu turun, napas Yin dan yang pada si pembunuh berwajah ungu naik tajam, dan seluruh orang berubah menjadi Streamer pada saat ini gelombang www.metalnovel.com gelombang sebuah fantasi muncul di depan Jian Wushuang. Mati, pedang ungu lembut muncul tanpa peringatan, seperti hantu. Bayangan dan para pembunuh lainnya memandanginya dengan dingin.
Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menyaksikan pedang lembut ungu mendekatinya, tetapi sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Pembunuh berwajah ungu. 2 tahun yang lalu, aku harus menggunakan mistisisme untuk bertarung demi pembunuh berwajah ungu, tapi sekarang. Pedang itu memiliki sepasang mata yang dingin, dan pada saat ini, 3 pedang pembunuh tiba-tiba meledak, dan nyala api dan pedang yang mengerikan meledak di depan pedang, merobek segala sesuatu dan membakar segalanya. Apa? Pembunuh berwajah ungu itu terkejut. Tidak bagus. Pembunuh berwajah ungu itu juga berseru, dan segera mengikutinya. Apakah keduanya akan bekerja bersama? Bagaimana dengan itu? Jian Wushuang masih tidak peduli, kombinasi dari 2 pedang dengan api dan api di tangannya, pedang kekerasan menebas langsung ke masa lalu. Namun, 2 pembunuh berwajah ungu, bergabung untuk melawan pada saat yang sama sebelum mereka bisa melawan pedang. Namun gelombang besar pedang Wushuang yang tiba-tiba, tetapi 3 pedang meledak dengan kemarahan. Ketiga lampu pedang semuanya mengandung arti pedang angin dan api. Itu kombinasi dari 2 pedang, dan kekuatan jauh lebih kuat daripada 1 pedang. Sial, kedua pembunuh berwajah ungu itu gemetar di dalam, dan bahkan Chang Ji menolak, tetapi setelah ketiga pedang itu, tubuh mereka langsung meledak dan keluar. Sekarang, mata Jian Wu menyala, 3 pedang pembunuh berubah menjadi streamer lagi dan meledak. Tanpa taktik pedangku, idealis. Kekuatan puncak tiba-tiba pecah. Hah, cahaya pedang yang mengerikan menikam. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang ini, bahkan jika 2 pembunuh berwajah ungu melihat satu sama lain, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran di dalam. Dan karena mereka berdua baru saja diusir oleh Jian Wushuang dan 3 pedang berturut-turut, mereka masih di tengah mundur, menghadapi pedang yang menusuk ini, pembunuh berwajah ungu yang menjadi target tidak punya waktu untuk melambai. Pedang lunak ungu di tangannya mencoba membelah pedang. Boom! Jiang Wang yang mengerikan meledak menjadi kekuatan yang menakutkan, dan segera menerbangkan pedang lembut ungu dan terbang keluar, dan kemudian Jiang Wang Power mampu membombardir tubuh pembunuh berwajah ungu itu. Tiba-tiba, lubang darah besar dengan diameter lebih dari 1 cm muncul di tubuh si pembunuh berwajah ungu. Lubang darah langsung menembus tubuhnya, dan organ serta daging di dalam tubuhnya terkoyak dan hancur. Mata pembunuh berwajah ungu itu melebar, darah menyembur dari mulutnya, dan kemudian tubuhnya jatuh ke belakang dengan lemah. Pembunuh berwajah ungu pertama, mati. Ini, pembunuh berwajah ungu yang masih hidup itu tertegun ketika dia melihat pemandangan ini, dan ketika mata dingin Jian Wushuang memandangnya, dia meledak ke dalam hatinya. Lari, pembunuh berwajah ungu bermartabat, puncak kesombongan Yin dan Yang, melonjak ke langit tanpa ragu-ragu pada saat ini, sampai dia muncul di kekosongan lebih dari 10 meter jauhnya dari Jian Wushuang, dan dia berhenti, dengan pandangan yang sangat cemburu. Cao Jian Wushuang menoleh. Ini mengerikan, permainan pedangnya mengerikan. Feng Huo Jianyi, ya, dia telah menggabungkan Feng Shuoyi dengan Lai Huo Jianyi, dan telah membentuk Feng Huo Jianyi, dan persepsinya tentang konsepsi artistik jauh lebih kuat dari saya. Aku bergabung dengan Lao Jiu, 2 lawan 1, tetapi hasilnya masih hancur olehnya, dan Lao Jiu langsung terbunuh olehnya. Kekuatannya jauh melampaui situasi biasa dari kekurangan Yin dan kesuksesan kecil. Bahkan jika dia membandingkan dengan kekuatan kekurangan Yin, ketakutannya tidak jauh lebih buruk. Pembunuh berwajah ungu itu bergumam. Berjalan di udara, Jian Wushuang melihat pembunuh berwajah ungu menyapu kekosongan di atas, dan segera mengerutkan kening. Lagi pula, dunia Yin dan Yang bisa berjalan di udara, jika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa menghentikannya. Meskipun pembunuh berwajah ungu melarikan diri, bayang-bayang dan 8 pembunuh berwajah emas masih di tanah, dan mereka tidak bisa berjalan di udara. 1 musuh dan 2, bahkan membunuh seorang pembunuh berwajah ungu. Bagaimana ini bisa terjadi? Shadow memandang tubuh si pembunuh berwajah ungu yang jatuh di bawahnya, dengan wajah yang luar biasa. Lalu Jian Wushuang menatapnya. Bayangan itu segera menakuti jiwa. Cepat, bunuh dia dengan tangan. Shadow bahkan menggeram. 8 pembunuh berwajah emas di sebelahnya tertegun dan segera keluar. Pembunuh menara bulu darah terlatih dengan baik, dan bahkan jika diketahui bahwa urutan kematian dikirim ke kematian, mereka tidak akan ragu untuk sesaat. Saat mengendarai tembakan pembunuh berwajah emas, bayang-bayang itu melarikan diri dengan marah, dan pada saat yang sama berteriak kepada si pembunuh berwajah ungu yang kosong, "Ayo, selamatkan aku." Pembunuh berwajah ungu itu segera mendekati bayangan.
Ingin melarikan diri, Jian Wushuang melirik bayangan, tapi hatinya dingin. Ada banyak pembunuh di pangkalan Shimizu ini, dan tidak ada yang perlu mati, bahkan dua pembunuh berwajah ungu. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, dia tidak akan peduli, tetapi bayangan ini saja, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Keluarkan aku. Pedang Wushuang keras membanting, dan kemudian cahaya pedang menyala lagi, tapi itu adalah pedang mengerang yang sangat lembut, bergoyang dalam hujan deras, diikuti oleh hantu seperti serangkaian hantu yang melewati leher 8 pembunuh berwajah emas. Hanya dalam satu saat, 8 pembunuh berwajah emas semuanya mati. Bisakah kamu melarikan diri? Setelah mengandalkan teknik pedang virtual untuk langsung membunuh 8 pembunuh berwajah emas, pedang tanpa kembar meledak dengan segera, dan sebuah kilatan telah benar-benar muncul di belakang bayangan. Bagaimana itu bisa begitu cepat? Bayangan itu ketakutan, mengetahui bahwa pembunuh berwajah ungu tidak bisa membawanya ke kehampaan di hadapan pedang Wushuang, tetapi ekspresinya menjadi terkejut segera, dan kegilaan muncul di matanya. Lain-lain, mati. Bayangan berbalik dengan ganas, tetapi pisau terbang tangan dingin dilemparkan langsung ke alis Jian Wushuang. Pisau terbang itu sangat cepat dan muncul di depan Jian Wushuang dalam sekejap. Lucu, Jian Wushuang mencibir, tetapi sosoknya berkedip langsung di sebelah pedang terbang seperti hantu. Dan dia mengikutinya dengan pedang, dan dengan mudah tersapu dari pergelangan tangan bayangan. Seluruh bayangan waktu benar-benar terputus. Shadou mengucapkan lolongan yang menyakitkan, tetapi Jian Wushuang sudah muncul di depannya, kekuatan kuat terkondensasi di telapak tangan, mengepal menjadi tinju, dan langsung membombardir perut bayangan. Oh, bayangan itu menyemprotkan banyak darah, dan kulitnya langsung berubah pucat. Jin Dan. Meskipun bayangan itu juga merupakan pesaing Jin Dan yang sempurna, tetapi tidak ada ruang untuk perjuangan sebelum pedang itu bersisi ganda. Pada saat ini, Jin Dan telah dihancurkan oleh Jian Wushuang. Jin Dan adalah akar dari kekuatan spiritual prajurit. Begitu Jin Dan hancur, dekade-dekade kerja keras bayangan segera lenyap. Hidup sudah hilang, dan Jin Dan masih cemburu. Jian Wushuang menyeringai dan melambaikan tangannya yang besar. Pada saat ini, dia langsung menggenggam leher bayangan gelombang www.metalnovel.com gelombang, seolah memutar ayam, mengangkat bayangan secara keseluruhan, tetapi kemudian dipaksa ke bawah. Tanah terbanting. Bahkan dengan air yang tergenang, hantaman itu masih meretakkan tanah di bawahnya, dan bayang-bayang itu adalah ludah darah lagi, organ-organ internal terpukul keras seperti sebelumnya, dan rasa sakit yang parah membuatnya koma. Kemudian Jian Wushuang memutar tubuh bayangan itu lagi, dan melihat pembunuh berwajah ungu di kekosongan di atas. Pada saat itu, pembunuh berwajah ungu dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika dia melihat bayangan pedang tanpa tangannya, dia tidak memiliki keberanian untuk terus bertarung dengan pedang tanpa korek api. Pembunuh berwajah ungu, tapi itu saja. Jian Wushuang menyeringai, diikuti dengan mengabaikan pembunuh berwajah ungu, memelintir bayangan dan menyapu jauh dari halaman, dan segera menghilang ke pandangan pembunuh berwajah ungu sepenuhnya. Pembunuh berwajah ungu itu berdiri sendirian di kehampaan, tetapi matanya memandangi lautan darah di bawahnya, dan sekarang dia adalah satu-satunya yang hidup di benteng ini. Pembunuh berwajah ungu itu tidak bisa menahan diri untuk tetap diam. Dalam serangan ini, Blood Yulou kehilangan terlalu banyak. Di seluruh benteng Shimizu, ratusan pembunuh berwajah tembaga dan berwajah perak terbunuh, semuanya terbunuh. Ke-12 pembunuh berwajah emas juga tewas. Tentu saja, ini bukan apa-apa, mereka benar-benar bisa disebut kerugian besar, kematian si pembunuh berwajah ungu, dan bayangan. Aku tidak menyangka Jian Wushuang, yang jatuh ke jurang maut 2 tahun lalu, masih hidup, dan hanya dalam 2 tahun, kekuatannya telah ditingkatkan ke langkah ini. Pembunuh berwajah ungu mengepalkan tangannya. Dia belum mati, jadi aku dalam masalah besar. Jian Wushuang datang ke sebuah gua membawa bayangan. Peng, pedang Wushuang membanting tangannya, dan sosok bayangan itu menabrak tanah. Tanah menghantam tubuhnya dan menyebabkan rasa sakit yang hebat, sehingga bayangan itu segera tersadar, dan dia bersiul segera setelah dia bangun. Jian Wushuang berjalan di depan bayangan, tetapi ramuan emas pucat ditambahkan di tangannya. Ramuan ini bernilai 200 poin di paviliun misterius Istana Naga. Sekarang kamu lebih murah. Dengan lambaian tangannya, Jian Wushuang langsung membawa ramuan itu ke bayang-bayang. Ini adalah obat penyembuhan di Istana Rahasia Istana Naga. Setelah meminum ramuan ini, bayangan ini tidak akan mati untuk sementara waktu.
Aku bertanya padamu, ayahku, dan bibiku, di mana mereka? Jian Wushuang bertanya langsung. Dua orang yang paling dia pedulikan adalah ayah dan bibinya, dan mereka berdua jatuh ke tangan Sui Yulou. Alasan mengapa bayangan ini masih hidup sampai sekarang adalah karena Jian Wushuang ingin mengetahui keberadaan mereka berdua dari mulutnya. Ayahmu, aku tidak tahu, Sado menggelengkan kepalanya. Mata dan murid Jian Wu sedikit terpana, tidak mengejutkan. Ayahnya adalah orang pertama yang membangkitkan jiwa pedang, untuk menangkapnya. Sui Yulou mengirim sejumlah besar orang kuat untuk membantai keluarga Ji secara langsung. Di mata Sui Yulou, ayahnya jauh lebih penting daripada bibinya, dan dia juga harus lebih memperhatikan penahanan ayahnya. Adapun bibimu, ya, kamu bilang Ji Wuyue. Dia jatuh ke tanganku 3 tahun yang lalu, dan sekarang aku mengenalnya, tetapi apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Sado mencibir dan menatap Jian Wushuang. Aku tahu kamu tidak akan memberitahuku dengan mudah, jadi aku sudah siap, kata Jian Wushuang, segera membalikkan tangannya, telur kekuningan muncul di tangannya, dan sepertinya ada larva di dalam telur. Bayangan, saya mendengar bahwa Anda adalah ahli racun. Racun tulang saya dan hati saya dari tangan Anda. Dalam hal ini, Anda juga harus tahu apa yang ada di tangan saya, bukan? Kata Jian Wushuang, melihat telur cacing kuning pucat di tangan tanpa pedang, bayangan berubah secara dramatis, hemofilia. Kamu menebaknya dengan benar, Jian Wushuang tersenyum sedikit, diikuti oleh tetapi tidak bisa membantu tetapi langsung memasukkan telur di tangannya ke mulut bayangan. Meskipun Sado berjuang mati-matian, sekarang dantiannya dihapuskan, dan perjuangannya tidak ada gunanya. Telur cacing kuning pucat ditelan oleh keseluruhan, setelah menelan, bayangan berubah merah, dan mati-matian muntah untuk memuntahkan telur cacing. Telur Haemophilus dapat diubah menjadi tubuh. Haemophilus, hidup dari darah, akan segera menetas begitu memasuki tubuhmu, dan kemudian mulai melahap darah di tubuhmu. Dengan menelan, ia akan terus berdiferensiasi, dari 1 ke 2, ke 4, dan akhirnya berkembang menjadi ratusan ribu. Mereka perlahan akan melahap darahmu, dan kemudian memakan dagingmu sedikit. Dalam beberapa hari, tubuhmu akan benar-benar dimangsa. Ini adalah cacing-cacing yang sebenarnya, dan tingkat rasa sakitnya bisa sedikit lebih makmur daripada serangan cacing hati yang kamu berikan pada bibiku. Suara dingin Jian Wushuang perlahan-lahan masuk ke telinga bayangan, membuat bayangan pucat untuk sesaat. Haemophilus seperti racun, digunakan untuk menyiksa orang. Pada tingkat rasa sakit, haus darah lebih mengerikan, tetapi keracunan tulang lebih mendesak dan kejam. Bagaimanapun, penyiksaan racun tulang manusia bersifat bertahap, dan bisa berlangsung selama beberapa tahun atau bahkan 10 tahun. Penyiksaan ini tidak hanya berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi juga bagi jiwa manusia. Ya, meskipun penyiksaan haus darah puluhan kali lebih menyakitkan daripada racun tulang, tetapi hanya bisa disiksa selama 1 atau 2 hari, dan orang itu akan mati. Sebelum Jian Wushuang memutuskan untuk melanjutkan, dia meminta orang yang bertanggung jawab atas cabang Jinlong untuk menyiapkan telur haus darah untuknya, hanya untuk saat ini. Sial, bayangan itu masih merah dan bengkok. Rupanya, haus darah mulai melahap dagingnya di tubuhnya. Rasa sakit fak beracun sangat kuat. Awalnya baik-baik saja, tetapi tidak lama sebelum haus darah di tubuhnya. Cacing mulai berdiferensiasi, dari 1 ke 2, dan dari 2 menjadi 4. Rasa sakitnya juga meningkat beberapa kali dalam sekejap. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya datang, membuat bayangan ini tak tertahankan. Ketika dia melihat tangan kirinya terulur, dia ingin menembak kepalanya sendiri, tetapi Jian Wushuang terus menatapnya di sampingnya. Ketika tangan kiri bayangan itu terlihat ditepuk di kepala, cahaya pedang dinyalakan, dan seluruh tangan kiri bayangan itu juga terpotong dan jatuh ke tanah. Segera mengikuti pedang, Wushuang langsung menamparkan kekuatan yang tepat dari kekuatan spiritual dan penggunaan kekuatan yang tepat. Kipas tamparan ini di pipi bayangan, tiba-tiba seteguk besar darah keluar dari mulutnya, dan ada banyak gigi patah di dalam darah. Tamparan Jian Wushuang sebenarnya mengipasi mulut bayangan, dan ini juga dilakukan untuk mencegah bayangan menggigit lidahnya dan melakukan bunuh diri. Tenang, bersamaku, kamu tidak bisa mati dalam 2 hari terakhir. Nikmati itu. Jian Wushuang tersenyum ringan, dan duduk santai, mengeluarkan sepoci anggur, dan merawat dirinya sendiri di sana. Minum dan bayangan itu, tetapi meringkuk dan berbaring miring,
melambaikan tangan dan kakinya dengan panik, wajahnya terpelintir hingga ekstrim. Bunuh aku. Aku mohon padamu gelombang www.metalnovel.com gelombang bunuh aku. Shadow memohon dengan putus asa, karena mulutnya hancur, sehingga kata-katanya tidak jelas. Jian Wushuang melihat semua ini dengan acuh tak acuh, tetapi tidak ada belas kasihan di hatinya. Dia tahu betul bahwa menderita haus darah di tubuh bayangan itu sangat menyakitkan, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan racun pemakan tulang jangka panjang bibinya. Racun semua tulang berasal dari tangan bayangan ini. Sekitar setengah jam kemudian, Haemophilus dalam bayangan telah dibedakan menjadi 8. Nyeri meningkat menjadi 8 kali dalam sekejap. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Shadow menggeram dengan gila, kesadarannya hampir kabur, dan di bawah siksaan yang sangat ekstrim, dia tidak bisa lagi membawanya. Aku berkata, aku memberitahumu di mana Ji Wuyue berada. Shadow menggeram. Jian Wushuang, yang telah minum dan minum sendiri, melihatnya. Aku memberitahumu, setelah memberitahumu, kamu akan segera membunuhku. Bayangan itu menggeram. Dia tidak ingin hidup untuk waktu yang lama sekarang. Dia hanya memikirkan cara untuk mati, tetapi kuncinya adalah tangannya terputus dan giginya terbang. Katakan, Jian Wushuang terlalu malas untuk membuat omong kosong. Ji Wuyue, aku ditahan di keluarga situ, dia ada di sana. Pembicaraan bayangan agak tidak jelas. Keluarga situ yang mana? Jian Wushuang mengerutkan kening. Keluarga situ di Kabupaten Pashui, pemilik mereka adalah Situ Qingqing. Ji Wuyue terkunci di rumah keluarga situ. Bayangan itu menggeram. Situ Qingyue, ekspresi Jian Wushuang berubah secara dramatis. Situ Qingyue itu, dia tahu, dan juga telah melihat. Jian Wushuang lahir di Jianhou Mansion, yang diakui sebagai penguasa pertama di Kabupaten Bashui, dan juga tahu tentang beberapa kekuatan utama di Kabupaten Bashui. Keluarga Situ adalah salah satu keluarga terbesar di Kabupaten Bakshui, pemilik Situ Qingyue juga kuat jin dan. Perlu dicatat bahwa di Kabupaten Bakshui kecil, kekuatan jin dan sudah ada di atas. Dan Situ Qingyue itu, ia juga telah melihat, 3 tahun lalu, pedang Howling dalam pertempuran, pedang Houfu mengundang tokoh-tokoh kuat dari semua pihak untuk datang dan menonton, termasuk Situ Qingyue. Situ Qingyue adalah pria Blood Yulou. Jian Wushuang menatap bayangan itu dengan dingin. Ya, dia memang milik kita, dan dia sangat istimewa di Menara Berdarah. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan jin dan biasa, dia langsung mematuhi Tuan Tanah. Perlakuan seperti itu, bahkan jika aku tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Mengaum. Perintah langsung ke pemilik darah Yulou. Lusuan pindah, tapi dia sudah percaya sedikit. Perlu dicatat bahwa karena kesadarannya akan jiwa pedang, Sue Yulou ingin membunuhnya dengan putus asa. Dan jiwa pedang, orang biasa tidak tahu apa itu, belum pernah mendengarnya, para pembunuh bulu darah ini juga tidak tahu. Tapi Situ Qingyue itu, jika dia secara langsung patuh pada pemilik Sue Yulou, mungkin dia tahu. Jiwa pedang, dalam pertempuran, jiwa pedangnya terbangun, dan Situ Qingyue harus menyadarinya untuk pertama kalinya, dan kemudian segera memberitahu Sue Yulou untuk memulai pengejarannya. Sudah waktunya untuk mengatakan aku mengatakannya, bunuh aku segera. Shadow menggeram, ingin mati. Bagaimana bisa begitu mudah? Jian Wushuang terkekeh, dan kemudian melambaikan cahaya pedang di tangannya, yang benar-benar memotong paha kaki Shadow. Jujur menungguku untuk kembali ke sini, yakinlah. Sebelum aku memberimu Haemophilus, aku menelan ramuan itu, yang merupakan ramuan penyembuhan, kamu tidak bisa mati. Setelah berbicara, Jian Wushuang pergi langsung dan pergi, hanya menyisakan bayangan yang meraung dan menderu di dalam gua, tetapi karena hubungan yang dalam antara gua, aumannya tidak bisa ditransmisikan keluar. Jian Wushuang mengendarai Griffin dan langsung menuju Kabupaten Bashui ketika dia datang ke Kabupaten Bashui dan muncul di depan rumah keluarga situ, hari sudah malam. Guntur meraung gelombang-gelombang di atas kekosongan. Badai hujan masih berkecamuk. Hujan belum berhenti, mari kita lanjutkan pembunuhan. Di dalam keluarga situ, lampu-lampu itu terang. Sebagai salah satu keluarga terbesar di Kabupaten Pashui, keluarga situ masih hidup bahkan di malam hari. Tiba-tiba, pintu keluarga situ dibuka secara langsung, dan raungan mengerikan mengguncang seluruh kehampaan. Pada saat yang sama, banyak prajurit di keluarga situ menjadi waspada. Siapa? Berani sekali, berani masuk ke keluargaku situ.
Setiap tubuh datang dengan kasar, dan segera muncul di depan Jian Wushuang. Kepala itu adalah Situ King Yue. Tuan Situ, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, jadi jangan datang ke sini. Jian Wushuang perlahan berjalan di depan Situ King Yue dan berkata, sementara pada saat yang sama kepalanya terangkat sedikit, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Ketika melihat wajah Jian Wushuang dengan jelas, Situ King Yue menatap tajam, Jian Wushuang, itu kamu. Jian Wushuang, ada juga keributan di sekitar. Jelas, para prajurit keluarga Situ telah mendengar tentang kejahatan pertama di rumah Jian Hou di Kabupaten Pashui 3 tahun lalu. Oh, karena kamu masih mengingatku, mudah dilakukan, aku bertanya padamu, bibiku, di mana dia? Jian Wushuang bertanya dengan dingin. Situ King Yue meledak ke dasar hatinya, dan secara alami mengerti siapa bibi Jian Suang, tetapi di permukaan dia berpura-pura ragu, dan berkata, siapa bibimu? Berpura-pura bingung, Jian Wushuang terkekeh, diikuti oleh ilusi fisik dan mental, dan muncul di depan Situ King Yue. Pada saat berikutnya, sosok Situ King Yue meledak, dan dia meledak dengan darah di jalan. Peng, Situ King Yue menabrak kursi di lobi dengan ganas, dan kursi itu meledak sesegera mungkin. Pemilik rumah, para prajurit keluarga Situ sangat marah, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Bahkan Situ King Yue, yang berada di tingkat Jindan, tidak terluka 2 kali oleh pedang tanpa melihat bayangan. Mereka naik, dan itu pasti tidak berbeda dengan mengirim kematian. Saya ingin bertanya lagi, di mana bibiku? Jika Anda masih tidak mengatakan, hari ini, saya akan mencuci darah keluarga Situ, dan ayam dan anjing tidak akan tinggal. Suara Jian Wushuang dingin dan membunuh. Situ King Yue menggerakkan tenggorokannya, aku akan membawamu. Itu benar-benar berpura-pura, Jian Wushuang tersenyum dingin. Kemudian Situ King Yue berjuang untuk berdiri, memimpin Jian Wushuang menuju ruang rahasia rumah besar. Pintu rahasia ruang bawah tanah tersembunyi keluarga Stuart dibuka secara langsung. Di kamar yang gelap, Jian Wushuang melangkah ke kamar ini dan melihat wanita di kandang langsung di depan ruangan. Wanita itu memiliki rambut acak-acakan, setengah dari pipinya ditutupi oleh rambut, dan separuh pipinya ditutupi dengan bekas luka tumor. Oatnya sangat jelek sehingga dia bisa mencium bau busuk dari wanita itu meskipun dia jauh. Bibi, melihat pedang wanita ini tak tertandingi, dia langsung mengenalinya. Gelombang www.metalnovel.com gelombang segera mengikuti dan terbuka. Tapi bentuk tubuh Jian Wu baru saja bergerak, dan Situ King Yue, yang telah menutupi dadanya dengan wajah pucat di sampingnya, memancarkan cahaya yang baik. Lakukan, Situ King Yue membanting. Saya melihat di tanah bahwa Jian Wushuang baru saja lewat, pilar besi hitam membentuk sangkar besar yang tiba-tiba naik, menutupi seluruh lemari secara instan, dan Jian Wushuang juga jatuh ke dalam sangkar. Melihat adegan ini, Situ King Yue akhirnya tertawa terbahak-bahak. Langkah Jian Wushuang juga berhenti, berbalik untuk melihat kandang di depannya, kulitnya tidak bisa membantu berubah. Jian Wushuang, kamu tidak menduganya. Situ King Yue mencibir pada Jian Wushuang. Ketika saya membangun kamar belakang ini, saya pikir mungkin ada situasi seperti hari ini, jadi saya mengaturnya di kamar belakang ini. Dapatkan itu, lemari ini, dinding di sekelilingnya semua terbuat dari besi hitam, tebal lebih dari 3 meter, dan tidak ada yang bisa mematahkannya, dan pilar besi di depan Anda juga dibuat oleh Wu Jin, kecuali itu adalah tingkat realitas virtual Yin dan yang super kuat, kalau tidak ada yang bisa. Kata-kata Situ King Yue ini tiba-tiba berhenti sebelum dia selesai berbicara. Aku melihat pedang Wushuang yang aslinya di dalam sangkar tiba-tiba melambai, dan cahaya pedang yang menyilaukan meledak. Pilar besi yang dibuat oleh Wu Jin memang sangat keras, tetapi dalam cahaya pedang ini, pedang itu langsung terbelah. Tiba-tiba sesosok muncul di samping Situ King Yue. Kamu, Situ King Yue membelalakkan matanya dan menatap pedang Wushuang di depannya. Awalnya aku ingin kamu hidup sedikit lebih lama, tapi sekarang, itu tidak perlu lagi. Suara dingin Jian Wushuang terdengar di telinga Situ King Yue, dan kemudian Jiang Wang menyapu. Seluruh kepala Situ King Yue terlempar keluar. Kepalanya berkibar, tetapi murid-murid Situ King Yue masih menatap sekeliling, wajahnya luar biasa. Dia tidak tahu bahwa meskipun Jian Wushuang hanya jin dan daceng, kekuatan tempur yang sebenarnya sangat mengerikan, di benteng Shimizu. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara bersamaan melawan 2 pembunuh berwajah ungu dan membunuh salah satu dari mereka.
Dia bukan kesombongan yin dan yang, tetapi lebih menakutkan dari kesombongan yin dan yang biasa. Bagaimana kandang ini bisa menahannya? Pemilik rumah, para prajurit dalam keluarga Situ melihat kepala Situ King Yue berguling-guling dan terbang, mereka semua ketakutan, tetapi masih tidak ada yang berani melangkah maju. Dan Jian Wushuang berbalik dan muncul di kandang lagi. Mengayunkan pedang membelah pilar kandang, dan Jian Wushuang muncul di depan Ji Wuyue. Bibi, suara Jian Wushuang sedikit bergetar. Ji Wuyue duduk dengan malu-malu sampai mata dan muridnya menunjukkan sedikit cahaya sampai Jian Wushuang memanggilnya. Kamu, Wushuang, suara husky keluar dari mulut Ji Wuyue. Ini aku, Jian Wushuang mengangguk lagi dan lagi, Bibi, aku akan membawamu pergi. Setelah berbicara tentang Jian Wushuang, dia langsung menggendong Ji Wuyue dan berjalan keluar. Muncul di pintu ruang belakang, para prajurit keluarga Situ telah memblokir pintu karena ada terlalu banyak orang. Orang yang menghalangi saya sudah mati. Suara Jian Wushuang dingin, dan niat membunuh yang mengerikan menyapu. Para prajurit keluarga Situ sangat ketakutan satu persatu, dan mereka segera mundur ke satu sisi dan memberi jalan. Jian Wushuang memeluk Ji Wuyue dan berjalan keluar dari keluarga Situ, lalu dia duduk di Griffin yang telah menunggu di luar dan naik ke langit. Setengah hari kemudian, Jian Wushuang membawa Ji Wuyue kembali ke gua lagi. Bayangan di gua itu masih tergeletak di tanah, tetapi karena tenggorokannya serak, raungan gilanya mereda, tetapi dari tikungan ke wajah ekstrim dan kegilaan di matanya, dia bisa melihat cari tahu rasa sakit mengerikan yang dideritanya. Jian Wushuang dengan hati-hati menempatkan Ji Wuyue di dinding batu dan bersandar padanya, lalu berjalan ke bayangan. Penangkal, serahkan, Jian Wushuang menghela nafas dengan dingin. Shadow dengan enggan mengangkat kepalanya, melirik Jian Wushuang, dan memandang Ji Wuyue di sebelahnya, tetapi mencibir, pedang Wushuang, kamu masih ingin menyelamatkannya sekarang. Haha, konyol. Pemakan tulang Ji Wuyue ini telah dipicu sampai ekstrim, dan itu tidak akan bertahan selama beberapa hari. Jangan bilang aku tidak punya penawarnya sama sekali. Bahkan jika dikirimkan kepada Anda, itu tidak akan berpengaruh. Kamu terlalu diremehkan, haha gelombang-gelombang, Shadow tertawa sembarangan. Banting, Jian Wushuang menamparnya langsung lagi, bajingan. Wushuang, suara serak terdengar dari mulut Ji Wuyue. Bibi, Jian Wushuang pergi ke sisi Ji Wuyue dan berjongkok. Aku tahu situasiku lebih baik daripada siapapun, dan aku benar-benar tidak bisa hidup selama beberapa hari, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanku, kata Ji Wuyue, diikuti dengan senyum perlahan, aku bisa melihatmu lagi sebelum aku mati. Cukup melihat anjing bayangan tua ini. Wushuang, beri aku pisau. Hah, Jian Wushuang tertegun, aku ingin membunuh anjing bayangan tua ini dengan tanganku sendiri. Suara Ji Wuyue bergetar, dan matanya menatap bayangan itu sangat kesal. Oke, Jian Wushuang mengangguk, dan segera mengambil belati dari cincin Qian Kun dan memberikannya kepada Ji Wuyue. Ji Wuyue berjuang untuk membawa bayangan di sampingnya, membalikkan bayangan itu, dan membiarkannya menghadap ke atas. Haha, Ji Wuyue, bukankah itu bersalah karena sakit jantung? Shadow menatap Ji Wuyue, menyeringai. Ji Wuyue tidak berbicara, tetapi perlahan menusuk belati di tangannya, dan tidak menembus kunci bayangan, tetapi menembus pahanya. Hahaha, ayolah, bunuh aku, siksa aku. Apa yang dibandingkan dengan penyiksaan Anda selama bertahun-tahun? Ji Wuyue benar-benar sedih. Kamu benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Kecantikanmu adalah yang kedua dari saudara perempuanmu Ji Wumeng di keluarga Ji. Berapa banyak orang kuat yang memimpikannya jiwamu, tapi sekarang itu adalah satu. Tidak ada yang terlihat seperti hantu. Menyedihkan, sungguh menyedihkan. Bayangan itu menggeram dengan panik, tetapi Ji Wuyue tidak berbicara, tetapi terus menusukkan belati di tangannya ke tubuh bayangan. Satu pisau demi satu. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 pedang tertusuk. Pada saat ini suara bayangan telah menjadi sangat lemah, dan hanya ada sedikit napas yang tersisa, dan pada saat ini Ji Wuyue mengangkat belati tangannya ke jantung bayangan. Segera bayangan itu mati. Membunuh bayangan dengan tangannya sendiri, tubuh Ji Wuyue gemetar, dan ada sedikit kegembiraan di kedalaman murid-muridnya. Jian Wushuang memandang semua ini dengan acuh tak acuh, tanpa simpati untuk bayangan itu, tetapi penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri untuk Ji Wuyue. Wushuang,
Ji Wuyue berbalik tiba-tiba. Bibi, Jian Wushuang juga mendongak. Hah, darah berceceran dan terciprat di wajah Jian Wushuang, dan Jian Wushuang benar-benar tersedak. Saya melihat Ji Wuyue sudah memasukkan belati ke dalam hatinya. Darah mengalir keluar dari mulut Ji Wuyue, tetapi wajah Ji Wuyue tersenyum. Aku sudah kesakitan selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya untuk lega. Kamu, petik 2. Keluargaku, darah Ji sangat permusuhan. Jangan lupa bahwa kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Jangan bertabrakan dengan Sue Yulou secara langsung. www.metalnovel.com juga, aku melihat ayahmu, 3 tahun lalu, tapi, dia masih hidup. Karena itu, Ji Wuyue akhirnya terlihat sama dengan Jian Wushuang, dan kemudian perlahan-lahan jatuh. Jian Wushuang berdiri di sana tertegun, dan kemudian dia mendapatkan kembali pikirannya setelah beberapa saat, menatap Ji Wuyue, yang kehilangan napas di bawah. Ah, raungan, dengan niat membunuh yang tak terduga, pada saat ini langsung ke Ji Uxiao. Guntur meraung di atas kekosongan, seolah menggemakan deru ini. Untuk waktu yang lama, semuanya menjadi tenang. Guntur berhenti, dan badai hujan siang dan malam itu juga berhenti. Di bukit yang tidak dikenal, Jian Wushuang berlutut di depan batu nisan yang tidak dikenal, memandang batu nisan dengan kedua tangan, dan kemudian membanting kepalanya 3 kali. Bibi, merasa lega, darah keluarga Ji sangat dibenci, dan aku akan melaporkannya. Jian Wushuang berkata dengan sangat jelas, tetapi ketekunan dan tekad di matanya belum pernah terjadi sebelumnya. Sue Yulou, semuanya karena darah Yulou. Pedang itu memiliki 2 sisi dan sangat dingin. Tapi bibi benar, aku tidak cukup kuat sekarang, jauh dari cukup. Meskipun itu bisa membawa kerugian bagi Sue Yulou, itu masih jauh dari menumbangkan Sue Yulou sepenuhnya dan mencabutnya. Aku harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanku. Jian Wushuang memiliki keinginan kuat untuk kekuatan. Selama 2 tahun, kekuatan Jian Zuo telah sangat meningkat, dan bahkan pembunuh berwajah ungu biasa dapat terbunuh, namun kekuatan ini, jauh dari mencabut Tower Blood Feather, terlalu berlebihan. Kembalilah ke Istana Naga dulu. Pedang Wushuang bahkan saat berangkat.